Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi sekarang live-nya di kamar aja nih. Masih nol. Iya, masih nol apa-apa. Live-nya di kamar aja nih. Soalnya apa? Efisiensi kan, jadi jam 5 tuh harus sudah pulang ya. Jadi sudah tidak di kantor lagi. Jadi apa? Kita di rumah aja, di kamar aja. Sebentar sharing dulu nih, sharing dulu. Bentar kita sharing dulu live-nya ke apa? Oke, sharing dulu live-nya ke Telegram sama apa WhatsApp. Oke. Oke, apa saya mulai bikin kontennya nih ya. Jadi saya ingin masih melanjutkan buku ini, buku politik hukum pengadaan barang jasa ini ya, dari Pak Dr. Nandang Sutisna nih. Satu lagi nih. Jadi terkait kebijakan pencegahan korupsi pada sektor pengadaan barang jasa. Nah, ini yang dilakukan di beberapa negara, di 3 negara tepatnya nih ya. Ada di Jerman, ada di Korea Selatan dan Meksiko. Menarik nih ya. Saya bacakan ya. Bagaimana 3 negara ini melakukan kebijakan pencegahan korupsi ya pada sektor pengadaan barang jasa pemerintah. Pertama Jerman. Oke. Saya bacakan ya, saya bacakan. Sistem hukum Jerman menganut sistem hukum Eropa kontinental Romano-Jerman. Formulasi hukumnya abstrak dan tidak memiliki sistem preseden seperti pada sistem hukum common law. Selanjutnya, sistem hukum Jerman juga menyesuaikan dengan sistem hukum Uni Eropa sebagai konsekuensi Jerman yang merupakan anggota Uni Eropa. Ini dari Georgieva 2017. Oke. Sistem pengadaan diatur melalui undang-undang. Nah, berarti ada undang-undang nih. Kita undang-undangnya baru naik ya. Undang-undang pengadaan publik yang disusun dengan sedapat mungkin menyesuaikan dengan sistem hukum Uni Eropa. Undang-undang pengadaan barang jasa publik disusun dengan bahasa yang jelas, ringkas, dan menghindari interpretasi yang ambigu, dan adanya otoritas lembaga pengawasan pengadaan yang efisien. Pengaturan selanjutnya terkait dengan penegakan prinsip pengadaan yaitu transparansi, perlakuan adil, asas proporsionalitas, dan hak untuk masyarakat untuk melakukan judicial review. Nah, ada hak masyarakat untuk melakukan review. Selanjutnya, penerapan fakta integritas dan pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaksana pengadaan yang melanggar. Jerman juga memiliki undang-undang khusus untuk pencegahan tindak pidana korupsi. Strategi pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan barang jasa publik dilakukan oleh pemerintah Jerman terutama terkait dengan penerbitan undang-undang yang jelas, modernisasi regulasi pengadaan, dan e-procurement yang terpusat. Nah, ini 3 nih. Saya ulangi ya. Strategi pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan barang jasa publik dilakukan oleh pemerintah Jerman terutama terkait dengan penerbitan undang-undang yang jelas, modernisasi regulasi pengadaan, dan e-procurement terpusat. Nah, itu di Jerman ya. Sekarang negara kedua yaitu Korea Selatan ya. Ini dari bukunya Panandang ya. Model pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan di Korea Selatan dilakukan dengan mengadopsi sistem hukum internasional, memperkuat sistem e-procurement yang disertai dengan perubahan pada pola pikir melalui serangkaian pelatihan. Ini dari Kyung So Choi 2005. Upaya pertama pada periode tahun 1993 hingga 1996 yang dilakukan dengan membangun undang-undang anti korupsi. Nah, berarti Jerman sama Meksiko ada undang-undang anti korupsi, undang-undang keterbukaan informasi publik, dan undang-undang pencegahan tindak pidana korupsi. Sama juga ya. Cuma undang-undang pengadaannya ada tidak nih? Di Jerman ada tadi ya. Setelah melakukan penguatan pada aspek perundang-undangan pemberantasan dan pencegahan tindak korupsi, Korea Selatan selanjutnya fokus pada pencegahan tindak pidana korupsi pada sektor pengadaan dengan tergabung dalam WTO, Agreement Procurement World Trade Organization ya, pada tahun 1997.
Dalam perjalanannya, kebijakan pencegahan tindak korupsi pada pengadaan barang jasa Korea Selatan dilakukan dengan cara mengadopsi prosedur pengadaan internasional, menerapkan kewajiban fakta integritas dan memperkenalkan etika pengadaan dalam kampanye anti korupsi. Berikutnya, membangun sistem e-procurement yang terintegrasi dengan 53 instansi pemerintah, lembaga keuangan, dan asosiasi penyedia. Nah, menarik nih, asosiasi penyedia. Integrasi sistem ini secara signifikan mengurangi korupsi pengadaan di Korea Selatan. Nah, jadi kalau di Korea dan Jerman, e-procurement ini menjadi solusi juga ya untuk pencegahan korupsi ya. Dan di Jerman sudah ada undang-undang pengadaan publik ya. Nah, kemudian Meksiko, negara ketiga Meksiko. Pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan di Meksiko dilakukan dengan membangun sistem e-procurement yang bernama Compranet. Nah, e-proc berarti ya. Roberto Ayala 2005. Pembangunan Compranet dilakukan setelah Meksiko mendapati tingginya tingkat korupsi pada pemerintah daerah di sana. Tingginya korupsi pengadaan barang jasa telah mendorong pemerintah Meksiko untuk mengembangkan sistem pengadaan secara elektronik yang diberi nama Compranet. Compranet telah digunakan secara masif di Meksiko hingga tahun 2005. Penggunaannya sudah mencapai 100% belanja pengadaan pemerintah Meksiko. Jadi bukan suatu hal yang mustahil 100% belanja pengadaan di iprokan ya di Meksiko sudah terjadi ini. Pemenahan lainnya yang dari Meksiko adalah revisi undang-undang pengadaan ya, ada undang-undang pengadaannya nih, kita belum ada nih. Revisi undang-undang pengadaan barang jasa publik mereka dan melibatkan banyak stakeholder baik dari perguruan tinggi, LSM, Kamar Dagang, dan organisasi bisnis yang memastikan undang-undang pengadaan barang jasa publik yang dihasilkan tidak kaku dan memungkinkan untuk diawasi semua pihak. Nah, jadi dari bukunya Panandang ini, Dr. Nandang Sutisna, Politik Hukum Pengadaan Barang Jasa dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ini kalau melihat di 3 negara ya, Jerman, Meksiko, dan Korea Selatan, beberapa kata kuncinya adalah mereka ada undang-undang pengadaan barang jasa publik. Kemudian e-procurement ya, e-procurement yang terpusat ya. Kemudian di Meksiko bahkan e-procurement 100%. Nah, kita juga sudah melakukan e-procurement 100% ya. Tapi ini e-procurement ya, bukan e-katalog, bukan e-procurement, bukan e-purchasing ya, bedakan. E-procurement ya kita juga e-procurement sudah ya, LPSE gitu ya. E-pengadaan langsung ya. E-seleksi, tendering ya, itu e-proc, termasuk ya e-katalog atau belanja melalui katalog elektronik ya, e-purchasing ya. Nah, itu jadi e-procurement harusnya merupakan solusi ini ya. Nah, cuman mereka terpusat nampaknya nih. Kalau di kita kan masih desentralisasi ya di masing-masing KLPD ya. Namun nanti akan terpusat juga nampaknya ya. Gitu. Nah, itu Jerman, Korea Selatan, dan Meksiko ya. Jadi nampaknya seperti itu kata-kata kuncinya. Jadi undang-undang pengadaan barang jasa publik memang sangat penting. Kemudian e-procurement ya, dan penguatan terkait seperti mengadopsi internasional ya, modernisasi dan sebagainya seperti itu ya. Kemudian, nah ini pencegahan korupsi pengadaan barang jasa ya, ini secara umum ya di buku ini menurut Ross Ackerman 199 dan Indrati 2014 diantaranya. Ini saya sebutkan kata-kata kuncinya aja dulu ya. Pertama, transparansi ya, transparansi. Kedua, pengawasan eksternal di luar pemerintahan. Jadi eksternal di luar pemerintahan ya. Kemudian pengadaan barang jasa pemerintah harus transparan dan kompetitif. Nomor 3 ya. Nomor 4, undang-undang khusus untuk suap menyuap baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Nomor 5, reformasi peraturan dan regulasi perizinan. Nomor 6, secara umum ya, peningkatan kesejahteraan dan kondisi pekerjaan untuk pegawai negeri dan pegawai pengadilan. Ini pencegahan korupsi secara umum ya, kebijakan ya. 7, reformasi undang-undang pemilu dan dana kampanye ya. Nah, ini 7 aja nih. Nah, kemudian, nah ini menukik ke barang jasa nih. Pencegahan korupsi pengadaan barang jasa pemerintah juga harus disertai upaya-upaya penguatan pada aspek-aspek berikut ini nih. Ini dari OECD 2016.
Penguatan ini mutlak harus dilakukan untuk meningkatkan pencegahan korupsi. Nah, apa saja nih penguatan untuk meningkatkan pencegahan korupsi? Pertama, penguatan integritas. Nah, ini juga betul nih pentingnya. Penguatan integritas pelaku pengadaan dapat dilakukan dengan melakukan reformasi SDM dan kelembagaan. Nah, kita masih rendah nih ya SDM kelembagaannya ya. Yang terkait Japung ya, pengisian Japung dan UKPBJ ya. Oke. Kemudian peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pelaksana pengadaan. Nah, ini juga nih ya. Ini satu penguatan integritas ini menurut OECD ya. Kemudian transparansi ya, transparansi ini singkat-singkat aja ya. Transparansi dilakukan dengan membuka semua dokumen yang digunakan dalam pengadaan barang jasa. Nah, ini membuka semua ini ya. Ini menurut OECD ya. Kita kemarin DSE terkait membuka lembar kerja evaluasi ribut ya. Padahal di sarannya OECD 2016 ini transparansi itu dilakukan dengan membuka semua dokumen yang digunakan dalam pengadaan barang jasa. Transparansi juga bermakna bahwa semua proses pengadaan yang dilakukan oleh pelaksana pengadaan bisa diperiksa kebenarannya oleh publik. Transparansi juga bermakna bahwa publik harus memiliki akses penuh dalam melakukan pengawasan pada proses pengadaan barang jasa. Wow, ini OECD nih ya. Silahkan di googling singkatannya apa tuh ya. OECD 2016. Publik harus diberikan akses untuk melakukan pengawasan dalam proses pengadaan barang jasa dan bisa melaporkan semua pelanggaran kepada pihak yang berwajib. Ketika pelaksana merasa tugas mereka bisa diketahui publik, maka lahir ketakutan untuk melakukan pelanggaran atau korupsi. Bila manapun terjadi, maka publik bisa mudah mengetahuinya untuk mencegah tindakan tersebut. Bila mana belum terjadi, atau melaporkan kepada pihak berwajib bila mana sudah terjadi. Nah, kita transparansi masih berkutat di sirup ya. Sirup sebentar lagi mau bulan puasa ya. Masih adakah sirupnya? Nah, kita lihat nanti ya. Karena sekarang sudah ada efisiensi ya. Mudah-mudahan masih ada sirupnya. Maksudnya bukan sirup RUP bercanda ini. Sirup marjan, sirup ABC ya. 3. Menurut OECD 2016, penguatan yang harus dilakukan, yang mutlak harus dilakukan untuk meningkatkan pencegahan korupsi pengadaan adalah nomor 3 adalah partisipasi. Nah, ini lumayan nih kelihatan nih ya bolong-bolongnya gitu ya. Peningkatan partisipasi publik, terutama penyedia. Nah, ini juga nih gitu penyedia nih. Penyedia barang jasa pada pengadaan barang jasa pemerintah. Keterlibatan penyedia barang jasa pada pengadaan jasa pemerintah masih sangat kecil karena sebagian besar enggan mengikuti pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, ini karena marak korupsi dan prosedur yang berbelit. Peningkatan partisipasi penyedia dalam pengadaan jasa membuat pengadaan barang jasa lebih bergairah dan terciptanya persaingan usaha yang sehat. Keterlibatan penyedia barang jasa dan pengadaan barang jasa semakin banyak akan semakin menurunkan potensi pengaturan. Nah, ini juga nih ya. Ini mutlak dan telak. Kata OECD mutlak dilakukan dan ini telak juga nih ya. 4. Menurut OECD ya 2016, penguatan yang mutlak harus dilakukan untuk meningkatkan pencegahan korupsi pengadaan adalah 4. Aksesibilitas, meningkatkan kemudahan akses untuk semua pihak sehingga barang jasa mudah diikuti dan mudah diawasi. Nah, ini sudah di program sudah mantap ya, ya. Aksesibilitas dalam pengadaan barang jasa menuntut regulasi dan sistem pengadaan barang jasa sederhana sehingga memudahkan bagi penjual untuk terlibat dalam kompetisi pengadaan. Perlu membangun sistem yang mudah dan persyaratan yang sederhana untuk meningkatkan akses pengadaan barang jasa. Jangan sampai proses pengadaan sudah diumumkan secara online dan sudah menggunakan program, namun praktiknya meminta persyaratan yang berlebih yang membuat penyedia enggan untuk ikut dalam pengadaan. Ini masih terkait dengan tadi nomor 3 ya, partisipasi ya. Oke, kemudian 5. Nah, lama nih. Menurut OECD yang mutlak dilakukan untuk mencegah korupsi adalah penerapan e-procurement secara penuh. E-proc ya, bukan di katalog nih, e-proc nih, jangan salah. E-procurement yang penuh pada pengadaan oleh pemerintah. Tidak hanya pada tahapan pemilihan, tidak hanya tahap pemilihan, tapi juga tahapan perencanaan anggaran, kontrak hingga pencatatan aset negara yang membantu meningkatkan pengadaan yang bersih. Pengadaan barang jasa dengan menggunakan e-procurement membantu meningkatkan transparansi. E-proc juga meningkatkan kemudahan bagi pelaku usaha untuk ikut berpartisipasi yang bisa ikuti yang sudah ya.
Pengadaan barang jasa dengan e-procurement juga meningkat efisiensi karena tidak membutuhkan biaya dokumen. Nih oke ya, e-procurement sudah oke ya, sudah dilakukan ya, tinggal ditingkatkan ya persentasenya. 6. Pengawasan dan kontrol. Ya ini pengawasan kontrol baik dari APIP internal, eksternal pemerintah BPK dan pengawasan masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat dibutuhkan untuk meningkatkan pencegahan tindak korupsi ya. Pengawasan dan kontrol dilakukan secara simultan dengan meningkatkan respon pengaduan. Ini bahkan mungkin terlalu overreaktif nih respon pengaduannya. Ya, ini harus dilihat lagi ya. Pengawasan dan kontrol yang dilakukan harus efektif dilakukan dengan cara menindaklanjuti secara pelan tanpa kecuali. Pengawasan yang ketat pada pelaksanaan pengadaan akan membuat semua pihak takut untuk melakukan korupsi karena mereka merasa tidak aman untuk melakukannya. Nah, itu dari OECD ya. Menarik ini. 2016 mungkin sudah ada yang baru ya. Tapi ya kurang lebih ya pasti nggak jauh-jauh beda lah. Jadi pertama penguatan integritas. Nah ini nih penting ini penguatan integritas dengan apa? Reformasi SDM kelembagaan ya, dan peningkatan kompetensi dan kesejahteraan. Itu satu integritas. Jadi integritas itu di bawahnya ada reformasi SDM dan kelembagaan serta kesejahteraan dan kompetensi. Nah itu ya, ini juga masih bolong lumayan ya. Transparansi ya, ini transparansi ternyata bukan hanya sirup tapi ternyata harus bisa diakses publik ya, publik secara full ya. Kemudian partisipasi dari penyedia juga, nah ini beberapa ya. Nah, lain-lainnya aksesibilitas, e-procurement dan pengawasan kontrol. Itu menurut OECD. Satu lagi adalah dari TII, dari TI Transparansi Internasional. Menyatakan bahwa strategi pencegahan tindak korupsi dalam pengadaan riset dapat dilakukan dengan langkah-langkah yang sistematis. Dari Transparansi Nasional ini lebih lama lagi 2006 ya, mungkin bisa diupdate ya. Di antaranya ya, 1. Penerapan prinsip pengadaan barang yang baik, diantaranya penegakan integritas, transparansi, akuntabilitas, dan penegakan prinsip adil, ekonomis, dan efisiensi. Oke, ini masih bahasa umum ya, tapi ya prinsip memang harus dijadikan landasan kuat ya dalam pengadaan itu. Hukum atau regulasi pengadaan barang yang baik, diantaranya menggunakan model pengadaan barang dari UNCITRAL atau GPA, penggunaan standar dokumen, standar prosedur untuk kontrak publik, penegakan hukum yang baik. Nah nih, mengikuti konvensi anti korupsi. Nah, konvensi anti korupsi kapan ya? Mengembangkan program pencegahan tindak pidana korupsi, meningkatkan fungsi pengawasan, dibangunnya pusat data dan whistleblowing system, dan pengembangan di procurement. Oke. Kemudian 3. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku suap dan tindak pidana korupsi. Ya, nih. Silakan dinilai sendiri bagaimana penegakan hukum ya di Indonesia. Pemberian sanksi pidana juga ditambahkan dengan pemberian sanksi tambahan yang memberatkan pelaku, diantaranya pengadaan denda, penyitaan harta kekayaan. Nah ini ya, udah ada belum itunya ya, masih proses perampasan, sanksi disipliner dan sanksi daftar hitam untuk pelanggar dalam pengadaan barang jasa. 4. Mengikuti konvensi anti korupsi seperti digagas oleh OECD atau konvensi anti korupsi PBB. Wow ya. Keikutsertaan dalam forum internasional anti korupsi bisa meningkatkan kerjasama antar negara dalam memberantas korupsi. Kerjasama antar negara bisa memudahkan untuk saling membantu dan berbagi pengalaman dalam pemberantasan korupsi. Mungkin sudah ya, yang teman-teman yang lain. 5. Meningkatkan program pencegahan tindak pidana korupsi melalui pembangunan regulasi yang jelas dan transparan. Program pencegahan korupsi bisa dilakukan juga dengan secara khusus untuk sektor PBJ, diantaranya dengan meningkatkan kapasitas SDM, ya kurang lebih sama ya. Kapasitas SDM, pemberlakuan kode etik pelaksanaan pengadaan yang lebih tegas untuk meningkatkan pencegahan korupsi dan penyimpangan secara umum. 6. Membangun sistem pengawasan. Nah, sekarang kalau di katalog udah ada e-audit ya, baik internal maupun eksternal bagi setiap jenjang dan tahapan pengadaan barang jasa. Struktur pengawasan terdiri dari pengawasan internal, eksternal secara efektif, struktur pemeriksaan keuangan, pengawasan masyarakat sipil, dan pengawasan segala bentuk dan indikasi penyimpangan dan tindak lanjut. Ini kalau dari Transparansi Internasional bahasanya masih ini ya. Tadi yang bagus tuh dari OECD ya, bahasanya lumayan menukik ya. Kemudian pencegahan dengan whistleblowing system, meningkatkan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh orang terdekat atau pelaku korupsi ya, pelaku korupsi PBJ. Dengan penerapan sistem ini diharapkan semua pihak merasa diawasi dan tidak bisa melakukan pelanggaran karena merasa akan mudah dilaporkan, whistleblowing system ya. Pada sisi lain, pelapor akan terhindar dari dampak sosial atau personil dari lingkungan karena identitasnya akan dirahasiakan dan dilindungi ya. Nah itu
7 dari PII ya. Oke. Sambil menunggu maghrib ini silahkan apabila ada mau sharing-sharing terkait pengadaan barang jasa. Ini barusan saya membacakan pemberantasan ataupun pencegahan korupsi pengadaan dari sudut pandang tulisan dalam buku Dr. Nandang Sutisna ya, Politik Hukum Pengadaan Barang Jasa dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tadi sudah disebutkan bagaimana pencegahan korupsi di 3 negara ya, Jerman, Korea Selatan dan Meksiko, serta beberapa kira-kira pencegahan korupsi, beberapa langkah strategis untuk bisa mengantisipasi korupsi pengadaan barang jasa baik secara umum dan dari 2 organisasi ya, yaitu OECD ya, OECD dan dari Transparansi Internasional ya. Oke, ada yang ditanyakan silahkan. Kalau tidak ada, kita cukupkan saja live-nya. Kita cukupkan saja untuk membuat kontennya. Terima kasih nih yang sudah hadir. Ada FM Meza ya, terima kasih. Jurnal Project, Feby, Agus, Juli, Veta, terima kasih udah join ya. Oke, ada yang perlu didiskusikan? Tidak ada, cukup. Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih yang sudah hadir. Berapa nih? 200 ini atau 2 orang? Apa-apa, yang penting rekamannya bisa buat dipublish nanti. Nanti insyaallah ini tadinya mau rutin hari Senin. Cuman karena penyesuaian jam kerja dulu nih ya, masih penyesuaian jam kerja di kantor karena efisiensi. Jadi kita lihat ya jadwalnya, benar-benar bisa rutin lagi hari Senin. Nanti mungkin tidak di kantor ya, dari rumah saja ya, karena jam 5 harus pulang ya. Sekarang di kantor jam 17 sudah pulang, berarti nanti di rumah aja nanti live-nya seperti sekarang ini ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Salam sehat selalu, salam bahagia selalu, dan salam pengadaan dari Bogor. Ini beneran dari Bogor sekarang ya, karena sudah di rumah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup live-nya. Terima kasih.